Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah Huayuan mendengar bahwa Lin Tian akan melakukan sesuatu yang baru, dia mulai khawatir. Kan kamu bisa berubah menjadi gas? Jadi, aku akan coba menghancurkan gasmu. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Jangan buang-buang energi. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa padaku seperti itu. Lin Tian tersenyum, lalu melepaskan lampu iblis. Begitu keluar, iblis itu sedikit ragu. Masih bingung, bagaimana bisa kamu punya makhluk ini? Ini adalah penyamaran evolusioner, dan kamu bisa menjadi makanannya. Lin Tian tersenyum pada bunga yang ada di langit. Huayuan merasa tertekan dan berkata, bisakah kamu berbicara dengan lebih masuk akal? Kamu tidak ingin berbicara? Lin Tian tertawa pada keluhan bunga itu, dan Huayuan menjadi lebih tertekan saat mendengarnya. Bagaimana aku bisa tahu kalau kamu punya hal yang mengerikan seperti ini? Jadi, apakah kamu takut? Kamu. Huayuan terlalu marah untuk berbicara. Tetapi Lin Tian berkata dengan senyum, oke, aku tidak akan bicara lagi. Bunga itu berkata dengan kesal, apa yang kamu inginkan? Aku ingin tahu di mana raja itu. Lin Tian berkata, dan Huayuan mengeluh, kenapa kamu tidak membunuhku saja? Apakah kamu takut padanya? Tentu, siapa yang tidak takut dengan dunia penyamaran? Jawab Huayuan, dan Lin Tian berpikir sejenak lalu berkata, begini, kamu hanya perlu memberitahuku di mana dia berada. Aku bisa pergi sendiri. Bagaimana? Pertimbangkan dulu. Huayuan kemudian muncul dan menatap Lin Tian. Bocah, aku akan memberitahumu jika kamu membiarkan aku pergi. Ya, tapi agar kamu tidak berbohong, kamu harus mengikuti aku untuk sementara waktu. Ikut denganmu? Bukankah itu akan membahayakan diriku? Aku sudah tahu kamu, bukankah aku akan dibunuh oleh seluruh dunia penyamaran? Huayuan langsung menggelengkan kepala, sementara Lin Tian tertawa pahit, lalu, bagaimana kamu bisa menjamin bahwa kamu tidak berbohong? Aku tidak akan berbohong, jawab Huayuan, tetapi Lin Tian menggelengkan kepala dengan jelas tidak mempercayainya. Ini membuat Huayuan berpikir keras, begini, aku akan berubah menjadi bunga, mengumpulkan napasku, dan menggantungkan diriku padamu, supaya hantu biasa tidak mengenaliku. Ini bisa. Lin Tian setuju. Setelah berpikir sejenak, Huayuan menatap Lin Tian. Ayo. Setelah itu, bunga itu berubah menjadi seutas tali tangan, dan Lin Tian memungut bunga itu sambil tersenyum. Bagaimana menurutmu? Tak ada cara lain. Seorang pria besar dengan sekumpulan bunga seperti ini, orang lain tidak akan curiga, malah akan lebih penasaran. Lin Tian tertawa pahit, tetapi bunga itu mengeluh, apa yang kamu inginkan? Sangat sederhana, lakukan apa yang aku katakan. Lin Tian berkata kepada bunga itu. Huayuan terpaksa menatap Lin Tian. Oke, kamu bisa memberitahuku. Satu hal sudah cukup, lebih baik tidak menyebutkan hal lain. Lin Tian berkata, dan setelah berpikir, bunga itu berubah menjadi bunga kecil, sekitar ukuran jari. Lin Tian memegangnya langsung. Halo, memegangnya? Apa maksudnya? Jangan pegang, apakah kamu punya? Setelah Lin Tian meremehkannya, dia mengabaikan bunga itu dan menyimpan lampu iblis, kemudian membiarkan bunga itu memimpin jalan. Huayuan kemudian berkata, kami adalah Raja Dewa. Kami harus melewati sebuah arai besar untuk mendekati tempat tertentu. Tapi di dalam arai besar ini, ada banyak hantu mengerikan, seperti tingkat legenda dan anti surga. Kamu hanya perlu memimpin jalan. Aku akan mengurus sisanya sendiri. Lin Tian menjelaskan, dan Huayuan terpaksa berkata, tunggu sampai waktunya, jangan sampai kamu lari. Memimpin jalan, jangan banyak bicara. Huayuan terpaksa memimpin jalan, dan Lin Tian mengikuti arah yang ditunjukkan setelah dia membuka ruang. Beberapa hari kemudian, Lin Tian melihat banyak hantu, dan hantu-hantu itu menduduki gunung-gunung. Ketika Lin Tian mendekat, para penyamaran itu keluar satu persatu, seolah-olah mereka akan memakan manusia yang memasuki daerah terlarang. Melihat semua itu, bunga itu mengeluh dan bercanda, inilah akibatmu. Ini hanya beberapa makhluk kecil. Tidak masalah. Lin Tian tidak peduli, tetapi Huayuan tertawa.
jangan coba-coba berani. Cahaya penghakiman Lin Tian melindungi dirinya, dan lampu iblis dilepaskan. Lin Tian menyerang beberapa penyamaran satu persatu. Setelah hantu-hantu itu terluka parah, lampu iblis akan memakannya lagi. Melihat hantu-hantu itu ditelan satu persatu, Hua Yuan mengeluh, "Kamu gila. Ini baru permulaan." Lin Tian tersenyum, dan bunga itu berkata dengan sinis, "Tunggu, kamu akan tahu betapa mengerikannya itu." Kemudian, seorang pria dengan topeng biru muncul, dan Hua Yuan langsung berkata dengan senyum, dia adalah seorang ahli dengan 8 bintang eksistensi luar biasa dan memiliki julukan. Julukan? Ya, Udang Mata Satu adalah Raja Hantu. Dia adalah hantu dari Lautan Hantu. Setelah mendengar ini, Lin Tian bergumam, "Lautan Hantu? Bagaimana bisa ada hantu di sana?" Tidak dulu, tapi dalam beberapa tahun terakhir, keadaan memburuk, dan mereka sangat mengerikan. Jadi, Raja Dewa sangat mengandalkan mereka. Mendengar ini, Lin Tian tersenyum, "Aku paham. Harus hati-hati. Dia punya temperamen buruk dan sangat membenci manusia." Bunga itu mengeluh, agak khawatir, setelah semua jika Lin Tian mati, dia akan sangat mudah terbongkar. Saat itu, Udang Mata Satu datang dengan setengah topeng, bagian yang terbuka transparan dan terlihat aneh. "Bocah, apakah kamu cukup berani mengacau di sini?" Udang Mata Satu menatap Lin Tian dengan marah, tetapi Lin Tian tertawa, "Aku akan masuk." "Masuk? Siapa kamu pikir kamu?" Udang Mata Satu berkata, tetapi Lin Tian tidak peduli. Dia tetap berjalan di jalannya. Namun, Udang Mata Satu melangkah mundur dan melepaskan gelombang bau. Gelombang ini seperti ombak di lautan, tetapi itu hanyalah bayangan, dan gelombang itu langsung menyerang Lin Tian. Roh Lin Tian langsung terbawa oleh gelombang tersebut. Melihat ini, Udang Mata Satu sangat bangga, selesaikan sendiri. Hantu-hantu lainnya bersorak satu persatu, tetapi Lin Tian muncul lagi, dan tidak ada yang terjadi. Bunga itu mengeluh, "Kamu monster, jadi pasti baik-baik saja. Tapi kamu pikir ini berguna bagiku?" Lin Tian berkata. Udang Mata Satu marah, "Bocah, berani kamu tantang kewibawaan saya? Kewibawaan apa yang kamu miliki?" Lin Tian tidak peduli, tetapi Udang Mata Satu gemetar marah. "Sepertinya kamu harus dibunuh hari ini." Mendengar ini, Lin Tian tertawa, dan kekuatan besar dari Udang Mata Satu langsung meledak, menyerang Lin Tian dengan kedua tangannya, lalu sebuah pusaran besar dan gelombang besar langsung menyerbu Lin Tian. Ketika Lin Tian melihat gelombang besar itu, dia sedikit terkejut. "Aku tidak menyangka ada gelombang sebesar ini yang muncul dari penyamaran." Gelombang raksasa itu adalah jenis tanda gelombang yang dibuat oleh roh, tetapi umumnya hanya dewa yang sangat kuat yang bisa memiliki kemampuan ini, jadi Lin Tian terkejut. Udang bermata satu itu mengira Lin Tian ketakutan, jadi dia menyeringai, "Matilah kau." Gelombang besar itu, dengan kekuatannya yang dahsyat, menghantam roh Lin Tian dengan ganas, seperti ombak laut menghantam perahu kecil. Semua orang mengira Lin Tian akan dihancurkan dengan mudah. Namun setelah gelombang itu reda, Udang bermata satu terlihat sedikit lelah, sedangkan Lin Tian tidak terluka sama sekali, bahkan tersenyum kepadanya. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin? Para hantu lainnya pun ketakutan dan mulai panik. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Lin Tian sambil menatap Udang bermata satu dengan senyum. Udang bermata satu itu tergagap. Itu apa?" Lin Tian tertawa. "Aku beritahu, selama aku di sini, kau takkan bisa pergi." Mendengar ini, Lin Tian tertawa. "Oh, benarkah?" Saat itu, Udang bermata satu berubah menjadi udang raksasa, dan Hua Yuan mulai berkata, "Bocah, tamatlah kau." Dia menunjukkan wujud aslinya. Melihat bentuk aslinya, Lin Tian mencibir, hanya seekor udang. Apa hebatnya? Udang? Hua Yuan tidak yakin apakah Lin Tian benar-benar sekuat itu atau hanya sombong. Setelah berubah, aura udang bermata satu menjadi semakin kuat dan ia mengancam, "Bocah, kalau kau minta ampun sekarang, masih ada kesempatan." "Minta ampun? Denganmu?" "Benar. Aku selalu yang dimintai ampun, bukan sebaliknya," jawab Lin Tian dengan senyum, dan Udang bermata satu mendengus, "Kalau begitu, mati sajalah." Lalu, Udang bermata satu menyerang Lin Tian dengan gila-gilaan, sementara para hantu menyaksikan seperti sedang menonton pertunjukan. Semua mengira Lin Tian akan dihancurkan. Tapi mengejutkan, Lin Tian tetap tidak terluka. Udang bermata satu terkejut, bagaimana mungkin? Lin Tian menatapnya, "Sudah selesai?"
Apa yang bisa aku lakukan? Geram udang bermata satu, lalu Lin Tian tersenyum licik dan mengeluarkan cahaya penghakiman. Cahaya itu memerangkap udang bermata satu, yang mulai mengecil dan akhirnya kembali ke bentuk manusianya sambil berteriak, "Bocah, apa yang sebenarnya kau?" Lin Tian hanya tersenyum. Udang bermata satu panik, "Tunggu saja, yang besar itu akan membunuhmu." Lin Tian belum tahu siapa yang besar itu, tapi dari reaksi udang bermata satu, ia tahu makhluk itu tidak sederhana. Hua Yuan berkata dengan khawatir, "Bocah, kau harus menghindari yang besar itu, atau kau akan mati." Makhluk itu, sekuat apa? Gila, dia jauh lebih mengerikan. Tingkat legenda? Atau anti Tuhan? Tanya Lin Tian. Hua Yuan menjawab, makhluk itu seperti bayangan gelap raksasa. Serangan manusia tidak ada efeknya padanya. Begitukah? Lin Tian tersenyum. Dengan cahaya penghakiman dan kekuatan kekosongannya, dia tak takut. Tapi Hua Yuan memperingatkan lagi, tunggu sampai kau melihatnya. Kau akan tahu seberapa mengerikannya dia. Lin Tian tetap santai, sedangkan udang bermata satu berteriak, "Lepaskan aku dari cahaya ini." "Tidak akan," jawab Lin Tian datar. Udang itu marah sampai tak bisa berkata-kata. Sampai akhirnya Lin Tian memanggil iblis lampu dan memasukkannya ke dalam cahaya penghakiman. Udang itu hanya bisa menghindar dan mengumpat, "Bajingan." Tapi tidak ada gunanya. Pada akhirnya, ia diserap oleh iblis lampu. Semua yang melihatnya hanya bisa terpaku, tidak percaya. Lin Tian menyimpan iblis lampu dan melanjutkan perjalanan ke gunung. Hua Yuan berkata, "Kau benar-benar gila, bisa mengalahkan udang bermata satu secepat itu." "Itu karena dia sampah," jawab Lin Tian santai. Hua Yuan hanya bisa kesal, "Kau ini monster besar." Lin Tian mengabaikannya sampai aura para hantu di gunung menghilang. Hua Yuan berkata, "Sepertinya dewa kegelapan itu ada di dekat sini." Lin Tian terus maju, hingga tak lama kemudian, asap hitam muncul di mana-mana dan berkata, "Penyusup, mati kau." "Bagaimana caranya?" "Tunjukkan padaku," kata Lin Tian tersenyum. "Kau tidak tahu diri," jawab asap itu. Bayangan hitam langsung menyerang Lin Tian, tapi dilindungi cahaya penghakiman. Serangan bayangan itu mundur cepat, seperti air pasang surut. Asap itu berkata, "Siapa kau sebenarnya?" "Kau tak perlu tahu," jawab Lin Tian sambil tersenyum. "Kalau begitu, kau akan kuhancurkan." Kegelapan menyelimuti sekeliling, sampai cahaya penghakiman meredup. Hua Yuan mengejek, "Sepertinya kekuatanmu ditekan." "Semudah itu menekanku," jawab Lin Tian. "Bocah, aku tidak menakut-nakuti. Makhluk besar ini punya satu kekuatan, menekan semua energi menjadi sangat lemah." Lin Tian malah tertawa. "Kau tertawa apa?" tanya Hua Yuan bingung. "Percaya tidak, aku akan membuat dia takut?" "Bohong besar." Hua Yuan tidak percaya Lin Tian bisa mengalahkannya. "Kalau begitu, lihat saja." Lin Tian tersenyum aneh, lalu cahaya penghakiman bersinar lebih terang, cukup kuat untuk menembus kegelapan. Para roh bayangan berteriak seperti makhluk yang terbakar, dan melarikan diri. Asap hitam itu berkata, "Kenapa kau semakin kuat?" "Karena kekuatan tumbuh melawan tekanan," jawab Lin Tian dengan senyum licik. Namun asap hitam itu masih mengancam, "Bocah, kalau kau tidak patuh, nanti kau akan tahu arti penderitaan hidup." "Sudah banyak yang mengancamku seperti itu, dan semuanya mati di tanganku," jawab Lin Tian santai. Tiba-tiba terdengar suara gong dan drum, dan dari kejauhan muncul cahaya merah. Di dalam cahaya itu tampak sebuah tandu merah. "Tidak." "Kenapa dia datang?" kata Hua Yuan panik. "Siapa?" tanya Lin Tian. Katanya itu wanita kegelapan. Dia sangat mengerikan. Hua Yuan terlihat ketakutan, tapi Lin Tian tetap santai. "Cuma satu dewa kegelapan lagi." "Sama saja." "Tidak. Dia sangat berbeda," kata Hua Yuan dengan suara gemetar. Lin Tian sama sekali tidak merasa lega, bahkan berkata, "Di mataku, sebenarnya mereka semua sama saja." Hua Yuan menghela napas, "Tunggu saja sebentar lagi, kamu akan tahu betapa menakutkannya wanita ini." Saat itu, cahaya-cahaya merah berhenti di depan Lin Tian dan yang lainnya. Sebuah tandu berhenti tidak jauh di depan Lin Tian. Tampak cahaya berkilau di dalam tandu. "Anak muda, kamu tampan sekali," terdengar tawa wanita aneh dari dalam tandu. Mendengar itu, Lin Tian tertawa dan berkata, "Mata kamu pasti rusak kalau sampai bisa bilang begitu. Bagaimana bisa kamu berkata begitu padaku, anak muda? Aku pakai topeng, kamu bisa tahu wajahku seperti apa?" Lin Tian hanya tertawa geli, namun wanita dalam tandu itu tetap percaya diri,
Aku punya kemampuan ajaib, bisa melihat wajahmu meski tertutup topeng. Kamu pikir aku akan percaya? Lin Tian tidak memperdulikan ucapannya, dan wanita itu terkekeh. Kalau begitu, kenapa kamu tidak percaya saja? Kalau kamu peduli aku percaya atau tidak, lebih baik menyingkir sekarang. Jangan cari masalah denganku, atau kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati nanti. Wanita itu malah tersenyum, kamu tampan sekali, mana bisa aku biarkan kamu pergi? Setelah itu, muncul banyak wanita berpakaian merah di sekeliling mereka. Wanita-wanita itu memiliki wajah yang berbeda, namun semuanya mengenakan jubah merah seperti pengantin. Mereka memegang selendang merah dan tertawa pada Lin Tian. Kakak tampan, kemarilah. Apa kamu bisa melewati godaan kecantikan ini? Tidak punya tubuh fisik, cuma bayangan, bagaimana bisa disebut cantik? Lin Tian mengeluh, dan Huayuan mengomentari, kamu ini, seleramu aneh banget. Memang iya kan? Ucapannya membuat Huayuan tak bisa berkata-kata lagi. Sementara itu, para wanita tetap berteriak, ayo. Berisik sekali. Setelah Lin Tian selesai bicara, cahaya penghakiman menyebar ke segala arah. Bayangan-bayangan yang tersentuh cahaya itu langsung lenyap satu persatu. Keadaan kembali tenang, namun wanita dalam tanduk tertawa, anak muda, kamu lumayan juga ya. Cuma lumayan? Tanya Lin Tian dengan senyum. Wanita dalam tanduk tersenyum, memangnya kamu punya keahlian lain? Aku bisa membunuhmu juga. TSK, kamu kok galak sekali, tuan muda, wanita itu mengeluh. Aku galak? Tentu saja, jawab wanita itu dengan kecewa. Lin Tian menyeringai, tunggu saja, kamu akan lihat yang lebih galak lagi. Setelah itu, Lin Tian mengeluarkan cahaya penghakiman ke arah tandu, namun tandu itu bisa menahannya dan berkata dengan senyum, tuan muda, kalau kamu ingin tahu, tanduku ini adalah senjata sihir khusus, jadi sihirmu tidak akan berpengaruh. Oh, benarkah? Lin Tian melambaikan tangannya dan tandu itu terbang ke arahnya. Wanita dalam tandu terkejut, bagaimana kamu bisa mengendalikan senjata sihir ini? Karena aku bisa mengendalikan segalanya, Lin Tian menyeringai dan menangkap tandunya. Setelah disentuh Lin Tian, tandu itu mulai terurai. Wanita di dalamnya mulai marah, tuan muda, aku memperlakukanmu dengan baik, dan kamu malah begini padaku. Lalu, seorang wanita berpakaian merah terbang keluar dan menempelkan telapak tangan merah pada roh Lin Tian. Tapi Lin Tian tetap tersenyum dan berkata, cuma segini kemampuannya? Wanita itu marah tapi tidak bisa melukai Lin Tian sedikitpun. Dia hanya bisa menyerang tanpa hasil. Huayuan terkejut, aku meremehkanmu. Wanita berpakaian merah itu akhirnya mundur, menjaga jarak dan menatap Lin Tian dengan dingin. Bocah, aku bilang padamu, aku punya banyak cara untuk membunuhmu. Oh, yakin bisa? Lin Tian tersenyum. Wanita itu mendengus, omong kosong. Kemudian, wanita itu mulai serius. Dia belum pernah kalah dari manusia, dan kini merasa tidak terima. Tunggu saja, lihat bagaimana aku membunuhmu. Bayangan hitam mulai berkumpul di sekitarnya dan membentuk belenggu hitam raksasa yang langsung membelit roh Lin Tian. Wanita itu tersenyum senang, merasa akan menang dengan mudah. Namun Lin Tian malah tertawa. Kamu masih bisa tertawa saat akan mati? Kenapa tidak? Teknik seperti ini, sudah biasa. Wanita itu berkata, ini teknik rahasia kami, pengikat jiwa. Teknik apapun, tidak berguna di mataku. Setelah berkata begitu, Lin Tian mendekat dan menembakkan cahaya penghakiman. Cahaya merah di depan wanita itu berubah jadi wajah tampan Lin Tian. Dia mencoba menggoda, tuan muda, kenapa kejam sekali sih sama aku? Huayuan sampai merinding, kamu jangan-jangan terpikat? Seperti itu? Maaf, aku benar-benar nggak bisa tertarik, kata Lin Tian cuek. Cahaya penghakiman mengenainya. Wanita itu menjerit, terlempar, lalu menghilang sambil berkata, bocah, kamu kejam sekali. Keji? Kalau kamu punya kesempatan, pasti kamu duluan yang bunuh aku. Wanita itu ragu, aku cuma mau main-main kok. Tidak ada waktu buat main-main. Lin Tian berkata, nanti aku ajak kamu main sendiri. Setelah itu, wanita itu lenyap. Huayuan kaget, gila, dia kabur begitu saja? Apa yang gila? Lin Tian lanjut berjalan, tapi Huayuan terlihat serius, katanya wanita itu, Knight in Red, adalah dewa kegelapan yang licik.
banyak jagoan mati di tangannya. Cuma wanita pintar sedikit, bukan masalah besar, jawab Lin Tian. Hua Yuan ragu, benar-benar bukan masalah besar? Lin Tian malas menjawab. Tak lama kemudian, mereka tiba di suatu tempat penuh reruntuhan. Semua rumah tampak tua. Tidak salah, ini tempatnya, kata Hua Yuan. Lin Tian melihat sekeliling, apa istimewanya tempat ini? Ini disebut rumah reruntuhan. Rumah reruntuhan? Apa bedanya? Reruntuhan ini bisa mengikat roh. Kalau kamu melewatinya, rohmu akan terikat dan tidak bisa pergi. Hua Yuan menjelaskan dengan nada serius. Tapi Lin Tian tertawa, cuma reruntuhan, masa sih sampai seburuk itu? Nanti juga kamu tahu sendiri. Hua Yuan terlihat cemas. Lin Tian tidak peduli. Dia terus berjalan ke dalam reruntuhan. Saat itu, ada beberapa cahaya gelap samar di sekitarnya. Meskipun tidak mencolok, mereka melayang-layang di sekitar. Roh Lin Tian seakan-akan terkunci oleh sesuatu, bergerak sangat lambat. Bukan hanya itu, ada sesuatu yang menekan dari atas kepalanya. Melihat ini, Lin Tian membuka teknik mata sihir dan melihat sekeliling untuk mencari tahu apa yang berbeda. Hua Yuan berkata dari sisi lain, jangan lihat reruntuhan rumah ini sebelah mata. Tempat ini terkenal, dan di sini ada 8 ahli yang menjaganya. 8 ahli? Ya, mereka semua adalah dewa kegelapan legendaris, dan si Yihong itu salah satunya, jelas Hua Yuan. Tapi Lin Tian tidak terlalu mempermasalahkannya. Jangankan 8 ahli, 80.000 ahli sekalipun, semuanya sama saja. Mendengar ini, Hua Yuan bertanya dengan sedikit ragu, kau ini, tidak takut pada apapun ya? Aku berani mencari Raja Dewa MU. Menurutmu, semut-semut kecil ini bisa menakutiku? Tanya Lin Tian, dan Hua Yuan hanya menghela napas, siapa tahu kau bisa bertahan sampai saat itu? Lin Tian tidak repot-repot berdebat lagi, tetapi mengamati sekitar dan menemukan ada 8 pilar melayang di angkasa. Semuanya tersembunyi. Di dalam 8 pilar batu itu terdapat 8 dewa kegelapan kuat, salah satunya adalah Yihong. Lin Tian hanya tersenyum aneh ke arah pilar batu itu, lalu melancarkan cahaya penghakiman. Cahaya itu memukul pilar tapi langsung terpental. Yihong di dalam pilar berkata dengan sombong, jangan buang tenaga, itu percuma. Bukankah kau takut pilar ini akan dihancurkan sepertinya tandu itu? 8 pilar ini terintegrasi dan tertanam dalam ruang sekitarnya. Kecuali kau bisa menghancurkan seluruh ruang ini, jawab Yihong. Namun, Lin Tian tertawa setelah mendengarnya dan langsung melompat keluar dari batasan reruntuhan. Para dewa kegelapan lain tampak penasaran, dan Hua Yuan pun heran, kenapa kau tiba-tiba bisa terbang? Di sisi lain, Yihong terkejut dan bertanya, bagaimana kau bisa terbang? Kau pikir kenapa? Jawab Lin Tian, lalu meletakkan satu tangan pada pilar batu dan menghancurkannya. Pilar-pilar lainnya juga ikut terkena reaksi berantai dan terungkap satu persatu. Yihong dan 7 dewa kegelapan lainnya menatap Lin Tian dengan marah. Siapa kau sebenarnya, bocah? Yihong mulai takut, dan para dewa kegelapan lain pun menatap Lin Tian dengan pandangan aneh. Tak perlu tahu siapa aku. Yang menghalangi jalanku, akan mati, kata Lin Tian. Sombong. Yihong mendengus, lalu berkata pada yang lain, gunakan segel dia di sini. Semua mengangguk, lalu 8 orang itu menyebar, dan bola hitam besar terbentuk di udara, mengelilingi Lin Tian dan menjebaknya. Formasi segel segi 8, Shensu. Lin Tian hanya tertawa saat melihat hal itu dan berkata, kau tahu formasi segi 8 ini? Maka kau pasti tahu kekuatannya. Formasi ini, di mataku, tidak berarti apa-apa, kata Lin Tian penuh percaya diri. Tapi Yihong menertawakannya, jangan sok, bocah. Maka bukalah matamu dan lihat bagaimana aku melewatinya. Setelah itu, roh Lin Tian berkilat dan menghilang dari dalam segel itu. Semua orang tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Saat Lin Tian muncul kembali di depan Yihong, dia bertanya, apa yang ingin kau lakukan? Aku bilang, yang menghalangi, akan mati. Yihong berkata dengan gusar, bocah, ini bukan karena aku mau menghalangi, tapi memang tidak ada yang boleh melewati jalan ini. Lalu kenapa aku tidak bisa melewatinya? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Yihong memandang dingin, maka kami 8 orang harus mengorbankan diri untuk menghadangmu. Setelah itu, ke-8 orang itu tiba-tiba terbakar. Hua Yuan terkejut,
mereka membakar kekuatan mereka? Kau, Raja Misteri, memang punya kemampuan, bisa membuat orang lain rela membakar diri, kata Lin Tian sambil bercanda. Namun Huayuan berkata, aku sudah bilang, masing-masing dari kami memiliki bagian jiwa dalam Raja Dewa. Jika tak menunaikan tugas, akibatnya lebih parah dari kematian. Kalau begitu, kenapa kau belum ikut denganku? Tanya Lin Tian. Kalau kau bisa jamin keselamatanku, aku akan ikut. Kalau tidak, aku tak tahu kapan aku akan mati, kata Huayuan, agak frustasi. Tenang, kalau aku sudah berjanji, aku takkan biarkan kau terluka. Yakin? Tanya Huayuan ragu. Lin Tian hanya mendengus, tak berkata apa-apa lagi dan menunggu kekuatan dari 8 orang itu. Untuk berjaga-jaga, Lin Tian mengaktifkan pelindung cahaya penghakiman. 8 orang itu kemudian menyatu menjadi bayangan tinju hitam raksasa yang menghantam cahaya tersebut. Cahaya penghakiman terpukul dan roh Lin Tian terguncang sampai jatuh. Huayuan panik, kau tidak akan mati, kan? Tidak. Aku hanya meminjam kekuatan 1 orang. Tapi menghadapi 8 orang sekaligus, aku tidak bisa bertahan, kata Lin Tian. Hanya Lin Tian yang tahu bahwa ia baru meminjam kekuatan 1 dari mereka, dan setelah 8 orang membakar diri dan menyatu, kekuatannya sangat besar. Cahaya penghakiman tak mampu menahan serangan mereka. Apalagi serangan itu terus-menerus, membuat roh Lin Tian terguncang ke sana kemari. Ye Hong tertawa, tak bisa melawan, ya? 7 lainnya juga merasa puas, seolah mereka yakin bisa membunuh Lin Tian. Tapi saat Lin Tian membelah diri jadi banyak bayangan, para dewa kegelapan itu kebingungan. Mereka tidak tahu yang mana Lin Tian sebenarnya. Ye Hong mendengus, semua hancurkan. Kemudian ke-8 kekuatan gelap menyerang ke segala arah untuk menghancurkan bayangan. Tapi beberapa saat kemudian, bayangan-bayangan itu kembali muncul, seolah tak bisa dihilangkan. Bocah, kau menyebalkan sekali, seru Ye Hong, tapi tiba-tiba Lin Tian muncul di belakangnya dan menurunkan cahaya penghakiman. Ye Hong terkena serangan itu dan melarikan diri karena ketakutan. Yang lain juga ikut kabur. Lin Tian hanya tersenyum pahit, begitu saja sudah kabur? Katanya hebat. Kenapa kau bisa bergerak begitu cepat? Tanya Huayuan. Kecil, jawab Lin Tian sambil tertawa dan melanjutkan perjalanannya. Huayuan tidak tahu harus berkata apa. Setelah kabur, Ye Hong pergi ke puncak gunung. Di puncak itu berdiri seorang pria. Punggungnya tampak bisa menghilang kapan saja, dan di depannya, dia mengenakan topeng hitam tanpa nomor, tidak terlihat identitasnya. Tutuan besar, kata Ye Hong dengan gugup. Ye Hong, kau adalah salah satu ahli rahasia terbaik kami. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Tanya sosok itu sambil meliriknya dingin, seolah hendak menghukumnya. Malam itu Ye Hong mendengar nada bicara itu, langsung merasa gugup. Tuan muda ini, hatinya sangat kuat, tak bisa disesatkan, dan dia tidak terjebak oleh formasi 8 orang kami. Selain itu, kemampuannya muncul dan menghilang begitu saja sangat mengerikan. Muncul dan menghilang begitu saja? Benar. Malam Ye Hong mendengus, dan sosok itu berkata, sebagai pemimpin Dewa Kegelapan, aku tak ingin mendengar alasan apapun. Ia kembali merasa gugup, Tuan, aku akan membuka gerbang kesedihan kegelapan. Setelah itu apa yang harus kulakukan? Kau pasti sudah tahu, bukan? Setelah mendengar ini, mata Ye Hong membelalak, Tuan, ini. Setelah sampai di sana, kupikir kau pasti bisa mengalahkannya, bukan? Ya. Malam Ye Hong menjawab percaya diri, dan sang pemimpin mendengus, baik, pergilah. Baik. Ia pun pergi, sementara 7 lainnya masih bingung harus berbuat apa. Sampai sang pemimpin berkata, urus diri kalian sendiri. Ke-7 orang itu menjawab dan pergi. Lalu sang pemimpin bergumam, aku harus melihat sendiri siapa yang begitu berani. Di bawah bimbingan Huayuan, Lin Tian berjalan semakin jauh. Akhirnya, ketika sebuah pusaran besar muncul di depan mereka, Huayuan bertanya-tanya, aneh, kenapa ada pintu di sini? Lin Tian membuka teknik mata ajaib dan setelah melihat kegelapan di depan, ia berkata, mari kita lihat dulu. Huayuan bertanya ragu, kau benar-benar ingin mati? Apa yang perlu ditakutkan? Lin Tian tak peduli, tapi Huayuan sudah mendekati pintu itu. Lalu Lin Tian dan Huayuan masuk ke dalam pusaran dan tiba di balik pintu. Ketika mereka tiba di sana, mereka melihat dunia yang lebih gelap, hanya beberapa langkah di depan. Di mana ini?
Hua Yuan jelas belum pernah datang ke sini, tampak terkejut. Lin Tian menutup mata dan merasakan perubahan aura di sekitarnya, hingga suara tawa Malam Yihong terdengar dari kegelapan. Perang kegelapan, pernah dengar? Lin Tian belum pernah mendengarnya, tapi Hua Yuan langsung terkejut. Selesai sudah, itu gerbang kesedihan kegelapan, markas besar para dewa kegelapan. Markas besar? Ya, katanya semua dewa kegelapan berasal dari sini. Sekali melangkah ke dalam perang kegelapan, tak akan bisa keluar dari dunia ini. Hua Yuan berkata dengan ketakutan, sementara Lin Tian menoleh ke belakang dan melihat jalan kembali telah lenyap secara alami. Hua Yuan semakin panik. Selesai, aku tak bisa keluar. Tapi Lin Tian tetap tenang, kalau kita cari, pasti ada jalan keluar. Hua Yuan tidak seoptimis itu, lalu Malam Yihong muncul kembali, berubah menjadi cahaya merah yang jatuh tak jauh dari Lin Tian. Karena kegelapan di mana-mana, cahaya merah itu sangat mencolok. Bukan hanya itu, Malam Yihong yang sebelumnya terluka parah kini telah pulih. Ia tertawa kepada Lin Tian, "Tuan muda, bagaimana pendapatmu tentang aku? Apakah membakar jiwa bisa pulih dengan cepat?" Lin Tian terlihat terkejut, dan Malam Yihong tersenyum. Kesedihan kegelapan sangat menakutkan bagi jiwa manusia atau makhluk lain, tapi bagi kami, itu adalah tempat yang bisa membuat kami semakin kuat dan terus-menerus pulih. Terus-menerus? Benar. Mendengar ini, Lin Tian merasa aneh. Ia segera membentuk cahaya penghakiman dan menyerangnya, namun tidak terjadi apa-apa. Bagaimana? Tenang saja. Malam Yihong tersenyum, dan Hua Yuan menjadi panik. Selesai, dia tak bisa dikalahkan. Bagaimana ini? Lin Tian menatap Yihong, tidak ada yang tak bisa dihancurkan. Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Mendengar ini, Lin Tian mengeluarkan iblis lampu dan berkata sambil tersenyum, "Aku tak bisa menyakitimu, jadi aku akan menelammu. Bagaimana?" Saat Malam Yihong melihat iblis lampu, wajahnya langsung berubah. Benar. Lin Tian menertawainya, tapi Malam Yihong langsung mundur, tak berani disentuh oleh iblis lampu. Sementara itu, Lin Tian melanjutkan perjalanan dengan membawa iblis lampu. Sesekali muncul roh-roh kegelapan, tapi semuanya langsung ditelan oleh iblis lampu. Malam Yihong pun berkata dengan muram, "Aku harus segera memberitahu pemimpin." Ia lalu menghilang dan muncul kembali di puncak gunung, di mana sang pemimpin masih memotong bunga. "Tuan." "Apa? Masih belum selesai?" "Orang ini punya kemampuan sembunyi yang berevolusi. Aku tak berani mendekatinya." Malam Yihong menjawab dengan malu, dan sang pemimpin mencibir, "Yihong, hanya karena sembunyi-sembunyi saja kau sudah takut?" "Tuan, saya..." Malam Yihong gemetar, dan pemimpin itu akhirnya berkata, "Sepertinya aku harus turun tangan sendiri." Ia pun berubah menjadi cahaya hitam, melayang di atas kepala Yihong, dan mata Yihong langsung menjadi kosong dan tak bernyawa. Di bawah kendali sang pemimpin, Malam Yihong pergi dan ketika muncul kembali, ia melihat Lin Tian dan iblis lampu. Ketika Lin Tian merasakan aura yang luar biasa, ia langsung menoleh dan melihat Malam Yihong dengan cahaya hitam lemah di atas kepalanya. Hua Yuan pun panik. Selesai, itu pemimpin Dewa Kegelapan, kesedihan gelap. Kesedihan gelap? Ya, pemimpin Dewa Kegelapan langsung di bawah Raja Dewa Kegelapan. Katanya kekuatannya sangat mengerikan dan memimpin seluruh Dewa Kegelapan. Lin Tian tak peduli, namun suara seorang pria terdengar dari tubuh Malam Yihong. "Kau benar, anak kecil. Aku menghancurkan dunia dalam kegelapan, tapi dunia itu masih utuh. Dunia seperti ini tak bisa melukaiku." Lin Tian menjawab percaya diri, "Kalau aku tak percaya diri, bagaimana bisa aku datang ke sini?" Pria itu tertawa, "Oh, benarkah?" Saat itu, kelopak bunga hitam bermunculan di sekitar Lin Tian. Kelopak-kelopak itu berubah menjadi kuncup besar, menjebak Lin Tian di dalamnya. Lin Tian ingin bergerak, tapi jiwanya sepenuhnya terperangkap, tak bisa bergerak. Malam Yihong tersenyum, "Jangan berusaha melawan, percuma saja." Lin Tian mempelajari kelopak-kelopak itu, sementara Malam Yihong mempermainkannya. "Ayo, tunjukkan padaku kekuatan sembunyi berevolusimu." Setelah itu, ia menargetkan iblis lampu. Iblis lampu ingin menyerang, tapi ada kilatan cahaya hitam di kepala Yihong, membuat iblis lampu ketakutan dan terbang menjauh. Ia tidak sebanding sama sekali. Iblis lampu pun berteriak kepada Lin Tian, "Tuan, aku tak bisa mendekatinya." Lin Tian tahu bahwa untuk menelan lawan,
iblis lampu harus mendekat. Maka ia menenangkannya, tak apa, aku bisa sendiri. Namun Huayuan berkata, sebaiknya kau menyerah sekarang juga, atau kau tak akan tahu bagaimana cara matimu. Lihat saja, jangan bicara sembarangan. Kata-kata Lin Tian membuat Huayuan terdiam, dan dia hanya bisa menyaksikan dengan takut-takut. Kemudian suara seorang pria kembali terdengar dari tubuh Yihong malam itu. Anak kecil, kemampuan menyusupmu yang berevolusi sudah aku lukai. Aku tidak tahu apa lagi yang bisa kau gunakan untuk melawanku. Kalau begitu, lihat saja. Setelah Lin Tian berkata demikian, dia langsung menggunakan jurus Soul Piercing untuk menembus serangan lawan dan keluar. Melihat itu, pria itu tersenyum, lumayan menarik. Tapi ini baru permulaan. Lin Tian tertawa pada Yihong malam itu, dan pria itu berkata dengan aneh, "Oh, begitu, ya?" Namun cahaya penghakiman Lin Tian langsung menjebak Yihong, tapi kekuatan kegelapan dalam tubuh Yihong berkata sambil tertawa, "Jangan pakai trik kecil seperti ini untuk mempermalukan diri sendiri." Setelah itu, cahaya hitam pria itu meledak dalam jiwa Yihong malam itu, dan kekuatan Yihong langsung meledak, menghancurkan cahaya penghakiman itu. Kemudian pria itu tertawa, "Bagaimana? Menyerah saja?" Lin Tian berpikir dalam hati, dan Huayuan berkata, "Tidak bisa, jangan lawan lagi." Tapi Lin Tian bukanlah seseorang yang gampang menyerah, jadi dia terus menatap Yihong malam itu. Melihat Lin Tian yang termenung, pria itu berkata, "Aku beri kau waktu 1/4 jam. Jika dalam waktu itu kau tidak bisa melukaiku, aku akan membiarkanmu mati begitu saja." Namun Lin Tian tersenyum, dan pria itu bingung, "Kenapa kau tertawa?" "Aku tertawa karena kau bergantung pada jiwa orang lain. Bagaimana jika aku menghancurkan jiwa itu? Aku memang memakai jiwanya, dan aku bisa mengendalikannya sepenuhnya. Jadi, tidak mungkin kau bisa menghancurkannya," kata pria itu dengan senyum. Tapi Lin Tian berkata dengan tenang, "Kalau begitu, coba ini." Setelah itu, Lin Tian membentuk jurus virtual extermination dan langsung menyerang Yihong malam itu. Pria itu tidak peduli, langsung mengendalikan Yihong untuk menangkis serangan itu. "Bagaimana?" Pria itu tertawa, tapi Lin Tian tiba-tiba muncul di hadapan Yihong dan menggenggam lengannya, lalu masuk ke dalam ruang kosong. Melihat virtual extermination menyerang jiwa Yihong, pria itu berkata, "Bocah, kau kuat, tapi masih belum cukup di hadapanku." Lalu pria itu mengendalikan Yihong dan menyerang Lin Tian. Dalam hati Lin Tian menghela napas, mengandalkan kekuatan jiwa orang lain memang tidak bisa diandalkan. "Kau pasti bertanya-tanya kenapa kekuatanmu mendadak melemah, bukan?" kata pria itu sambil tersenyum. Lin Tian mengangguk, "Kau tahu kalau aku menggunakan kekuatan pinjaman jiwa?" "Benar, melalui spiritualisme. Dulu aku juga pernah bertemu manusia yang memakainya. Jadi aku mengembangkan teknik baru, yaitu pengiriman jiwa." "Kau memang meminjam kekuatan dari satu jiwa, tapi itu bukan jiwaku. Tapi aku bisa menyerangmu kapan saja." "Begitu ya? Jadi ini adalah teknik pengiriman jiwa." Lin Tian akhirnya paham. Pria itu tertawa, "Tampaknya kau tahu cukup banyak. Teknik ini kuat, tapi punya kelemahan," kata Lin Tian sambil tersenyum. Pria itu menjawab sinis, "Jangan coba-coba membohongiku. Kelemahannya adalah kau tak bisa tinggal terlalu lama dalam jiwa itu. Kalau tidak, jiwamu akan terpengaruh." Lin Tian tetap tersenyum. Pria itu menjawab santai, "Itu mudah. Kalau sudah tak bisa, aku cukup pindah ke jiwa lain." Setelah itu, pria itu mengeluarkan suara aneh, dan muncul kabut gelap di mana-mana. "Lihat, tubuhku punya banyak inang," kata pria itu sambil tersenyum. Lin Tian pun terpaksa melepaskan banyak hantu bayangan. Pria itu tertawa, "Apa kau pikir bisa mengalahkanku dengan bayangan kecil itu? Tapi kau tidak tahu yang mana diriku yang asli," jawab Lin Tian. Pria itu tertawa ragu, "Memang aku tidak tahu, tapi di dunia ini, akulah rajanya. Jadi sebanyak apapun bayanganmu, hasilnya tetap sama." Lin Tian hanya tersenyum kecil. Pria itu tidak tahu kenapa Lin Tian tersenyum, sementara hantu-hantu Lin Tian berterbangan mencari jalan keluar. Pria itu menghitung waktu hingga 1/4 jam berlalu dan tertawa, "Sudah habis waktunya." Kemudian ruang Dark War mulai terdistorsi, dan kekuatan besar muncul dari segala arah, membuat semua bayangan Lin Tian menghilang satu persatu. Pria itu tertawa lagi, "Bagaimana? Nikmat rasanya?"
Lin Tian yang asli berdiri di hadapannya dan berkata dengan senyum, "Sekarang giliranmu pergi." "Benar, aku akan pindah tubuh." Lalu pria itu memilih tubuh terdekat. Saat ia keluar, Lin Tian langsung menangkap jejaknya, menggunakan teknik jiwa dan cahaya penghakiman untuk menjebaknya di udara. Sang pemimpin terkejut, "Tak kusangka kau bisa menangkapku." "Tentu, aku menggunakan kekuatan spiritualisme." Lin Tian mengejek. Namun pemimpin itu menjawab, "Aku ingat itu, tapi aku masih punya cara lain." Setelah itu, semua makhluk kegelapan langsung masuk ke dalam cahaya penghakiman dan mencoba menyelamatkan sang pemimpin. Lin Tian mengernyit, sementara pria itu berkata, "Sakit, kan?" Tanpa kekuatan, Lin Tian tidak menyangka pemimpin kegelapan ini begitu sulit dihadapi. Saat melihat Lin Tian terdiam, pria itu tertawa, "Sudahlah, kau bisa mati sekarang." Kemudian dia menggunakan kekuatan jiwa lain untuk menyerang Lin Tian. Tapi karena kekuatan jiwa Lin Tian begitu besar, dia tidak terpengaruh sama sekali. Pria itu pun kesal, "Kalau aku tak bisa membunuhmu, maka aku akan mengendalikanmu." Lalu, dia langsung masuk ke dalam jiwa Lin Tian dan tersenyum di dalam ruang kesadaran Lin Tian. "Tak kusangka kau hanya manusia di ranah emas." Tapi Lin Tian tertawa, dan pria itu bertanya, "Apa yang kau tertawakan?" "Aku tertawa karena kau seharusnya tidak masuk ke ruang kesadaranku. Cuma ruang yang rusak, lihat saja bagaimana aku mengendalikannya." Pria itu mulai menggunakan jurus pada Lin Tian, tapi tidak berhasil. Pria itu heran, "Kenapa kau tidak apa-apa?" "Karena kau terlalu lemah." Lin Tian mengejeknya, dan pria itu marah, "Berani-beraninya kau bilang aku lemah? Memang kenyataannya begitu, bukan?" Lin Tian tampak tersenyum, dan pria itu menahan marahnya sambil berkata, "Kau berusaha memancing emosiku? Apa untungnya bagiku memancing emosimu? Kau pasti mencari celah untuk melawanku." Pria itu tersenyum, namun Lin Tian berkata, "Awalnya tidak ada celah, tapi begitu kau masuk ke ruang kesadaranku, justru aku punya banyak kesempatan." "Apa maksudmu?" Pria itu penasaran, dan Lin Tian menjawab sambil tertawa, "Ruang kesadaranku, sekali masuk, sangat sulit keluar." Namun pria itu tetap tertawa, "Anak kecil, aku adalah pemimpin Dewa Kegelapan, Darsoro. Lalu kenapa? Apa kau pikir aku akan takut dengan ruang kesadaranmu?" Pria itu meremehkan. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?